Izin Bapak, ingin memulai presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Kepada yang terhormat Bapak Herman Tarigan selaku dosen pengampu mata kuliah sarana prasarana dalam Penjas. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita bisa melaksanakan mata kuliah pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Farhan Dimas Rusen sebagai moderator. Saya akan membantu jalannya presentasi pada hari ini. Kelompok 1 yang bertema sarana prasarana pembuatan lempar turbo menggunakan pipa paralon. Dengan anggota kelompok sebagai berikut: Ketua M. Khairul Agung Firmansyah, hadir. Notulensi Rizky Adelia, hadir. Operator Anissa Triwijayanti, hadir. Penanggung jawab pembuatan alat Bima Bagus Saputra, hadir. Dan moderator saya sendiri Farhan Dimas Husen. Dan yang bertugas membawakan materi yang pertama Mulyono, hadir. Fikri Al-Fakihata, hadir. Faisal Arif Rahman, hadir. Gilang Ramadan, hadir. Desrio Adi Pamungkas, hadir. Aska Akna Ataskia, hadir. Bagas Magana Iba, hadir. Irwan Kantagor Rahmat, hadir. Wiki Ramadhani Akbar, hadir. Dan Ahmad Fauzan Dinisa, hadir. Tidak, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan untuk membacakan materi yang pertama. Tes. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan presentasi, yaitu tentang latar belakang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran. Sarana di pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui: 1. Rencana pembuatan alat dan spesifikasi alat dan bentuk alat. 3. Cara pembuatan. 4. Perincian anggaran. Dan 5. Gambar alat yang siap digunakan. Baik, selanjutnya adalah laporan inti. Di situ sudah tertera gambar roket turbo. A. Rencana pembuatan. Roket turbo rencananya akan dibuat menggunakan pipa paralon yang menghabiskan dana kurang lebih Rp500.000. Selanjutnya, fungsi roket turbo. Lempar turbo merupakan modifikasi dari lempar embing dan untuk memberikan pembelajaran untuk anak SD agar tidak berbahaya. Selanjutnya, spesifikasi lempar turbo anak. Pertama, turbo terbuat dari bahan PP atau polipropilena. Panjang keseluruhannya yaitu 70 cm, dengan diameter pegangan yaitu 40 sampai 44 cm. Berat total yaitu 250 gram
untuk latihan lempar turbo pada anak sekolah dasar kelas 4 sampai dengan 6. Kemudian perhitungan berat lempar turbo anak LTA 70 menurut ekspedisi sebagai berikut. 1. Berat berdasarkan volume, yaitu darat 1 kg dan udara 1 kg. Kemudian berat berdasarkan timbangan, yaitu 1 kg. Ukuran kemasan pipa yaitu 5 cm kali 5 cm kali 71 cm dengan jumlah 1 koli. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu tentang alat dan bahan. Yang pertama, yang pertama pipa, yang kedua plastik tambak, yang ketiga spidol, 4 lem, 5 karet, dan 6 kayu. Untuk alatnya, yaitu yang pertama gunting, kedua gergaji, ketiga penggaris, 4 karter, 5 golok. Baik, untuk cara pembuatannya yaitu potong pipa dengan panjang 35 cm menggunakan gergaji. Setelah itu bagian belakang dari pipa membentuk pola untuk memasukkan sayap dari turbo. Lalu potong sesuai apa yang telah digambar memakai penggaris dan spidol. Setelah itu plastik tambak dipotong sesuai pola membentuk sayap turbo untuk di bagian belakang. Setelah itu untuk bagian depan menggunakan kayu untuk membentuk ujung dari turbo. Dengan lancip setelah itu dilapisi dengan menggunakan karet agar tidak berbahaya. Setelah itu bahan-bahan dan alat sudah dipersiapkan. Selanjutnya, merangkai hasil yang telah dipotong dan dibuat. Cara merangkainya adalah palaron yang sudah dilubangi di area belakang, memasukkan plastik tambak yang telah digambar sesuai pola. Setelah itu dilem sampai merekat. Bagian belakang memiliki 4 sisi atau sayapnya memiliki 4. Lalu untuk memasang di bagian depan kayu yang sudah dibentuk setengah tumpul. Lalu buat ini kayu yang sudah dibentuk dimasukkan ke dalam lubang paralon. Lalu dilem. Setelah disiapkan karet untuk melapisi ujung depan dari turbo tersebut agar tidak berbahaya dan turbo siap digunakan. Penutup dan kesimpulan. Kesimpulannya, sarana dan prasarana adalah fasilitas yang sangat diperlukan pada saat proses belajar mengajar, agar anak didik dapat memahami materi yang disampaikan para guru. Maka dari itu, sangat penting bagi guru mengenalkan alat-alat kepada murid yang diajarkan, baik alat asli ataupun alat modifikasi. Seperti yang kelompok kami buat, yaitu lempar turbo untuk mengenalkan lempar lembing. Untuk 3 penanya dulu ya. Izin bertanya Dimasul. Ya, baik, Ci. Baik, tadi kan kelompok 2 ini kan bikin turbo dari paralon kan. Nah, apakah bisa dari bahan lainnya apa emang khusus dari paralon? Sekian. Ya, terima kasih. Baik, Farhan, saya ingin bertanya. Oke, baik, Madi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madi Angga. Saya ingin bertanya mengenai rencana benda yang kalian buat, yaitu kan mengenai roket dari paralon. Nah, yang pertama, berapa jumlah yang akan kalian buat? Dan yang kedua, bagaimana cara pengenalan kalian terhadap peserta didik nantinya? Oke, baik. Kami akan menampilkan sebuah lagu, yaitu berjudul Gereja Tua. 1, 2, 3. Jika kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja,
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Cici. Apakah modifikasi lempar turbo bisa dibuat dari bahan lain selain pipa? Jawabannya bisa. Dikarenakan lempar turbo itu jenis peralatan yang sederhana. Nah, kita bisa memodifikasi dengan menggunakan kayu. Asalkan tidak membahayakan sekelilingnya dan dilapisi oleh karet. Selanjutnya kita yang paling bagus itu menggunakan pipa dengan ujungnya kayu. Setelah itu dilapisin oleh karet agar tidak membahayakan. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Made Angga. Cara pengenalan lempar turbo pada anak adalah diajarkan cara pegangan, menggunakan tangan terkuat, dan menggenggam senyaman mungkin. Lemparan dilakukan secara bertahap dari jarak terdekat ke jarak terjauh, agar anak lebih menemukan genggaman yang nyaman. Sekian, terima kasih.